Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatia Wadani Rahma dari kelas 2B Farmasi akan menjelaskan tentang induksi dan inhibisi obat reaksi biotransformasi fase 1. Pengertian metabolisme obat. Metabolisme obat yaitu proses modifikasi biokimia senyawa obat oleh organisme hidup. Pada umumnya dilakukan melalui enzimatik. Penyebab peningkatan biotransformasi yaitu suatu obat atau bahan kimia mampu mendorong peningkatan dalam transkripsi dan translasi isofrom CYP tertentu, yang merupakan metabolisme yang paling efisien dari bahan kimia. Induksi hati memiliki dampak klinis yang signifikan. Efek induksi enzim yaitu induksi kan berarti peningkatan sistem enzim metabolisme pada tingkat transkripsi sehingga terjadi peningkatan kecepatan metabolisme obat yang menjadi substrat enzim yang bersangkutan dalam beberapa obat, meningkatkan aktivitas enzim hepatik dalam metabolisme obat-obat lain. Nah, efeknya yaitu pertama meningkatnya clearance obat, kemudian menurunnya waktu paruh obat dalam plasma. Peranan sitrokrom P450 dalam induksi metabolisme obat yaitu pertama ada induksi dari metabolisme obat umumnya disertai P450 dalam mikrosom hati oleh induktor, yang kemudian interaksi induktor CYP dengan substratnya menyebabkan laju kecepatan metabolisme obat atau substratnya meningkat sehingga kadarnya menurun dan efikasi obat akan menurun. Atau sebaliknya, induksi CYP menyebabkan meningkatnya pembentukan metabolit yang bersifat reaktif sehingga memungkinkan timbulnya risiko toksik. Nah, kemudian ada mekanisme induksi enzim, yaitu proses di mana induksi enzim terjadi. Memiliki 3 persyaratan utama, yaitu ada hepatosis, proses deteksi, sistem pelengkap atau deteksi, dan aksi. Hepatosis yaitu mendeteksi keberadaan obat atau racun lipopilik yang berpotensi resisten. Yang kemudian proses deteksi diterjemahkan ke dalam peningkatan kemampuan sistem metabolisme di dalam sel yang akan membersihkan obat atau toksin seefisien mungkin. Sistem lengkap atau deteksi dan aksi harus dinamis dan reversibel sehingga sangat sensitif terhadap perubahan konsentrasi obat lebih lanjut. Kemudian ada obat-obatan dan bahan kimia yang mampu mendorong metabolisme hati. Ada antikonvulsan, ada steroid, ada hidrokarbon aromatik polisiklik, ada induksi CYP P1A1. Antikonvulsan terutama obat-obatan yang sudah terkenal seperti phenytoin, carbamazepine, dan lain-lain adalah penginduksi yang lebih lama. Obat-obatan ini menginduksi banyak isofrom CYP termasuk CYP-A2, CYP2C8 atau CYP2C19 dan CYP3A4. Kemudian yang steroid yaitu contohnya seperti dexamethasone dan lain-lain. Berbagai glukokortikoid menginduksi CYP3A4. Kemudian ada hidrokarbon aromatik polisiklik atau PAH. Ini ditemukan dalam polusi atmosfer asap rokok, pelarut industri, dan daging panggang, pencemaran bahan makanan dan aliran air, terutama dioksin dan bifenil, terklorinasi polisiklik. Senyawa-senyawa ini menginduksi CYP1A1, CYP1A2 yang berperan dalam amina aromatik polisiklik. Kemudian yaitu induksi CYP1A1 juga sangat kuat di paru-paru pada perokok dan merupakan penandaan standar untuk penggunaan tembakau berat. Nah, di sini ada contoh interaksi induksi enzim. Obat yang dipengaruhinya yaitu ada antikoagulan oral, kontrasepsi oral. Yang kedua itu ada obat yang menginduksinya ada barbituran, carbamazepine, dan lain-lain. Efek interaksinya yaitu efek antikoagulannya menurun. Sedangkan yang kontrasepsi oral yaitu barbiturat, carbamazepine, rifampicin, phenytoin, dan pyrimidone.
Efek interaksinya yaitu efek interaksi kontrasepsi menurun sehingga bisa terjadi kegagalan kontrasepsi. Inhibisi enzim yaitu inhibisi enzim metabolisme berarti hambatan yang terjadi secara langsung dengan akibat peningkatan kadar substrat dari enzim yang dihambat juga terjadi secara langsung. Nah, di sini yaitu mekanisme inhibisi. Mekanisme inhibisi ini ada inhibitor sama enzim. Jadi enzimnya berikatan dengan inhibitor. Bisa dilihat ya itu gambarnya. Proses inhibisi. Reaksi enzim ada dua macam, yaitu reversibel dan irreversibel. Inhibisi irreversibel biasanya berlangsung dalam proses deturuksi atau modifikasi suatu gugus fungsi dalam molekul enzim. Ini inhibisi reversibel ditentukan secara kuantitatif. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.